dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini, karena sudah dikatakan Mas Nujun tadi itu yang dilayani adalah kaum korporatokrat, kaum konglomerat, ya, kaum pemilik modal, ya, yang kemudian memang terasa sekali istilah saya mereka memegang tengkuk kekuasaan, ya, diarahkan kemanapun harus mau, ya, karena mereka ini telah mengeluarkan mungkin puluhan triliun untuk kemenangan Jokowi dalam setiap pilpres itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama tentu kita mengucapkan hamdalah, kita bersyukur kepada Allah, ya, bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah masih bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya, antara yang adil dan yang dolim, ya, antara manusia toksik, manusia beracun, dan manusia yang bersih dari racun, ya. Dan saya setelah mendengar Mas Husinuddin, advokat yang juga sangat tajam bahasan politiknya, itu sudah dipotret secara menyeluruh. Saya tinggal mungkin menggarisbawahi beberapa hal saja, ya. Jadi pertama, 10 tahun Jokowi alias Mulyono itu, ya, memang bukannya membangun bangsa, memperkuat kedaulatan nasional, mengangkat derajat rakyat, rakyat jelata apalagi, ya. Kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita itu betul-betul berdikari, ya, seperti dulu ajaran Bung Karno. Kita tidak akan merunduk kepada negara manapun, tapi semua dikhianati oleh saudara Jokowi itu, ya, Joko Widodo, ya. Dia mengatakan Joko Pret, gitu. karena ada yang bilang siapa Pak Joko Pret, gitu. Jadi saya ingat Gus Dur Pret, gitu, ya. Nah, saya melihat yang pertama memang dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini, karena sudah dikatakan Mas Nujun tadi itu yang dilayani adalah kaum korporatokrat, kaum konglomerat, ya, kaum pemilik modal, ya, yang kemudian memang terasa sekali istilah saya mereka memegang tengkuk kekuasaan, ya, diarahkan kemanapun harus mau, ya, karena mereka ini telah mengeluarkan mungkin puluhan triliun untuk kemenangan Jokowi dalam setiap pilpres itu. Dan yang kedua, memang rusaknya hukum kita itu, yang merusak itu silurah Jokowi ini, ya. Jadi setiap kali ada keputusan hukum, ya, tidak menjadi tegak hukum itu, kayak intervensi dari si Jokowi ini, ya. Jadi kita tahu hampir setiap kasus, ya, biasanya yang dimenangkan itu yang ada hubungannya dengan rezim Jokowi, sementara yang lain jadi korban, bahkan kemudian menjadi nomor gelap dan lain-lain, tidak sedusut lagi. Nah, ini sesuatu yang betul-betul mengusik dan membuat hati kita, ya, sebagai bangsa Indonesia itu menjadi marah. Dan yang ketiga, dalam politik dia tadi dikatakan memang memecah belah, divide and rule, ya. Jadi dipecah supaya tidak kuat. Ini juga saya kira jahat sekali, ya. Saya tidak melihat dulu Bung Karno memecah belah partai-partai, tidak, ya. Bahkan Pak Harto pun itu to a great extent tidak seperti itu, ya. Memang beliau ingin menjadi presiden, ya, tetapi seperti monark juga, ya, sistem monarki juga, ya. Tetapi dibandingkan dengan si Jokowi ini kalah, ya. Jadi 6 presiden sebelumnya itu kalau dalam hal melakukan kejahatan nasional
itu kalah semuanya. Jadi perlu dikasih apa namanya bintang, tapi bintangnya bintang hitam, ya hitam yang pekat itu karena membawa kita pada kegelapan. Kemudian dia juga luar biasa menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya. Bagaimana mungkin ya checks and balance yang merupakan inti daripada demokrasi itu oleh Jokowi dihilangkan sama sekali ya. Sudah dibeli ya DPR, maaf ya DPD, MPR ya. Dua gabungan DPD dan DPR itu adalah MPR. Memang 90% lebih itu sudah tunduk, sudah boing ya, sudah ndelosor lah menghadapi Jokowi yang hanya tukang kayu yang sesungguhnya nggak punya ijazah SD bahkan SMA pun juga dilakukan, tapi karena kita jadi bangsa yang agak konyol, maaf ya kita kritik sendiri juga, sampai kita ini 10 tahun dipilih oleh Petruk jadi ratu ya. Dia sama sekali nggak punya kualifikasi ya, bahkan ya dalam terlalu pribadi ya. Jadi yang di atas permukaan saja. Kemudian yang juga kita sesali ya, dia ini secara kelihatan bagi pengamat internasional ya, dia ini memang membawa Indonesia ini menjadi negara subordinat di bawah RRC ya. Jadi saya sudah mengatakan paman asuh Jokowi ini namanya Xi Jinping ya. Ya presiden, ya sekjen Partai Komunis Cina, ya ketua Badan Intelligence, ya semuanya dia megang 17 jabatan ya, yang luar biasa karena memang itu PKI ya, PKC ya. Nah, ini kelihatan sekali bagaimana dia melakukan berbagai macam reklamasi ya, sesungguhnya untuk meladeni kepentingan dari kepentingan politik dan ekonomi Cina ya, supaya nanti mereka tidak usah lewat Selat Malaka tapi lewat laut negara kita ini, kemudian di situ akan menjadi tempat di mana mereka menanamkan kukunya itu. Jadi saya pernah mata kepala ya, melihat Pulau G itu sepenuhnya itu semua Chinese ya. Jadi gedung-gedung yang besar-besar itu semua penghuninya itu Chinese tapi punya KTP Jakarta. Ini siapa yang kasih KTP besok harus gantung atau kalau begini kasihan juga. Artinya ini politik adalah dijerat dengan pasal-pasal tertentu ya. Nah, kemudian di sana kita persis seperti di Kowloon atau di mana ya, di negara-negara kecil ya, di Hong Kong dan lain-lain. Nah, supaya tidak terlalu berpanjang lebar ya, saya juga mengatakan bahwa kejahatan puncak dari saudara Jokowi ini itu adalah mencoba supaya TNI apalagi Polri itu di bawah kendali dia ya. Karena itu saya mengatakan teman-teman TNI, Anda punya Sabta Marga, Anda punya Sumpah Prajurit, Anda punya 8 wajib TNI. Itu teman-teman TNI harus tahu TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi lihat ketika Pak Harto itu juga tokoh TNI ya. Tapi ketika TNI harus memilih Pak Harto ya, atau memilih kepentingan bangsa, maka TNI memilih yang benar, kemudian membela rakyat. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis,
kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga apa tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak. Ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo, sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu. Ya. Jadi I know him very very well. Ya. Banyak surat Pak Prabowo pribadi pada saya simpan itu. Ya. Kalau dibutuhkan kapan saya keluarkan. Ya. Nah jadi ya nanti saya akan mengatakan menjelang 20 Oktober saya akan buat video Prabowo yang saya kenal ya, insya Allah otentik, objektif ya. Memang saya ditanya waktu di Singapura, saya ditanya Mr. Rais, what is the weakness of Ibu Megawati? Dan saya bilang, yang saya tahu adalah kekuatannya, saya nggak tahu kelemahannya. Dan saya tanya berikutnya lagi, sama, di mana kelemahan Prabowo? Saya bilang, yang saya tahu kekuatannya, bukan kelemahannya. Tentu ini diplomatis ya. Tapi sekali lagi, ini adalah the best available yang ada, ya. Dan negeri ini harus jalan terus. Prabowo ini akan mewarisi seabrek-abrek ya, yang ditinggalkan oleh Joko Pret ini ya.